Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Nested Interval, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penggunaan sifat nested interval pada teorema monoton konvergen, di mana dosen pengampu kami yaitu Dr. Arnelis MSI. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri Aisyah, Putri Alicia, Rifki Zahran, Trisanti Nurul Hayatullah, dan Wiri Nurhaliza. Nah, di sini kami akan membahas 5 materi untuk penggunaan sifat nested interval. Nah, untuk materi yang pertama yaitu apa itu nested interval, nanti akan dijelaskan oleh Trisanti Nurul Hayatullah. Dan untuk apa itu konvergen monoton yang akan dijelaskan oleh Putri Alicia, dan untuk apa teorema dari konvergen monoton akan dijelaskan oleh Rifki Zahran, dan untuk materi contoh soal monoton konvergen akan saya jelaskan sendiri, dan untuk bagaimanakah penggunaan nested interval pada teorema konvergen monoton akan dijelaskan oleh Wiri Nurhaliza. Oke, langsung saja kepada materi kita yang akan dijelaskan oleh Trisanti Nurul Hayatullah. Silahkan. Baiklah, barisan interval IN n elemen bilangan asli disebut interval bersarang atau nested interval jika I1 superset I2 superset sampai IN superset IN plus 1. Misalnya, jika IN terdefinisi pada 0,1 per n untuk n elemen bilangan asli, maka IN superset IN plus 1 untuk setiap n elemen bilangan asli, sehingga urutan interval ini bersarang atau nested. Dalam hal ini, elemen 0 milik IN, dan properti Archimedes dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa 0 adalah satu-satunya titik yang sama. Kita menunjukkan ini dengan menulis irisan IN, di mana N mulai dari 1 sampai tak hingga sama dengan himpunan 0. Secara umum, urutan interval bersarang tidak perlu memiliki titik yang sama. Misalnya, jika Jn terdefinisi pada 0,1 per n untuk n elemen bilangan asli, maka barisan interval ini adalah bersarang atau nested. Tetapi tidak ada titik yang sama, karena untuk setiap x besar dari 0, terdapat n elemen bilangan asli sedemikian rupa, sehingga 1 per m kecil dari x, sehingga x bukan elemen dari Jn. Demikian pula, barisan interval Kn terdefinisi pada n sampai tak hingga, n elemen bilangan asli bersarang atau nested, tetapi tidak memiliki titik yang sama. Dapat juga kita lihat pada figur 1 berikut ini. Kita akan membahas materi tentang sifat dari interval bersarang. Nah, jika interval ke n adalah interval tertutup ANBN, di mana n merupakan bilangan asli adalah barisan tertutup dari interval terbatas, maka ada kesi elemen bilangan real. Sehingga kesi elemen dari interval ke n untuk semua n bilangan. Nah, karena internya bersarang atau dinamakan nested, kita memiliki interval ke n, itu himpunan bagian dari interval pertama untuk semua n elemen bilangan asli. Sehingga AN kecil dari sama dengan B1 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Oleh karena itu, himpunan tak kosong di mana himpunan tak kosong AN di mana n elemen dari bilangan asli terbatas di atas. Dan misalkan kesinya menjadi supremumnya, jelas bahwa AN kecil dari atau sama dengan kesi untuk semua n bilangan asli. Nah, di sini kita juga bisa mengklaim bahwa kesi kecil dari atau sama dengan Bn untuk semua n. Ini ditetapkan dengan menunjukkan bahwa untuk setiap n tertentu, bilangan Bn adalah batas atas untuk himpunan AK. Kita mempertimbangkan dua kasus. Nah, untuk kasus pertama, jika n kecil dari atau sama dengan K, kemudian karena IN superset dari IK, kita memiliki BK lebih besar dari sama dengan AK dan lebih kecil dari atau sama dengan BN.
Nah, kasus yang kedua, jika K kecil dari N, maka karena IK superset dari IN, kita miliki AN besar dari sama dengan AK dan kecil dari atau sama dengan BN. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa AK kecil dari sama dengan BN untuk semua K. Sehingga BN merupakan batas atas dari himpunan AK. Oleh karena itu, KSI kecil dari atau sama dengan BN untuk semua N, untuk setiap N bilangan dari bilangan asli. Karena KSI besar dari sama dengan AK dan kecil dari sama dengan BN untuk semua N, kita miliki KSI itu kecil dari atau sama dengan IN untuk semua N bilangan asli. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan monoton convergence. Nah, menurut definisi 3.3.1, misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real, X dikatakan barisan menaik jika X1 kecil dari atau sama dengan X2, kecil dari atau sama dengan bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, X dikatakan barisan menurun-turun jika X1 itu besar sama dengan X2, besar sampai dengan X3, besar dari atau sama dengan bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, X dikatakan monoton jika barisan itu menaik dan menurun. Nah, di sini kita akan memberikan contoh barisan monoton dan tidak monoton. Untuk contoh yang pertama, itu merupakan barisan monoton naik. Nah, untuk contoh yang kedua, itu dinamakan barisan monoton turun. Nah, yang ketiga itu adalah contoh barisan tidak monoton. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya tentang teorema monoton konvergensi. Suatu barisan bilangan real yang monoton akan konvergen jika dan hanya jika barisan itu terbatas. Lebih lanjut lagi, yang pertama jika X sama dengan Xn adalah barisan monoton naik, maka limit Xn sama dengan supremum Xn di mana n bilangan asli. Yang kedua, jika Y sama dengan Yn adalah barisan monoton turun, maka limit Yn sama dengan supremum Yn di mana n elemen bilangan asli. Di sini kita buktikan yang A, jika X sama dengan Xn adalah barisan monoton naik yang terbatas, karena X terbatas, terdapat bilangan real M sedemikian rupa sehingga Xn kecil sama M untuk semua N bilangan asli. Menurut sifat kelengkapan, supremum X bintang sama dengan supremum Xn di mana N elemen bilangan asli ada di bilangan real. Akan ditunjukkan bahwa X bintang sama dengan limit Xn. Jika epsilon besar dari 0, maka X bintang dikurang epsilon bukan batas atas himpunan Xn di mana n elemen bilangan asli. Dan karenanya ada XK sehingga X bintang dikurang epsilon kecil dari XK, fakta bahwa X adalah barisan naik yang menyiratkan bahwa XK kecil dari Xn. Setiap kali n besar sama K, sehingga X bintang dikurang epsilon, kecil XK, kecil sama Xn, kecil sama X bintang, kecil dari X bintang ditambah epsilon untuk N besar sama K. Oleh karena itu, kita memiliki nilai mutlak X bintang dikurang epsilon, kecil dari epsilon untuk N besar sama K. Karena epsilon besar dari 0, kita simpulkan bahwa Xn konvergen ke X bintang. Yang kedua, jika Y sama dengan Yn adalah barisan menurun terbatas, maka jelas bahwa X terdefinisi pada min Y, terdefinisi pada min Yn adalah barisan naik terbatas. Diperlihatkan pada bagian A bahwa limit X sama dengan supremum min Yn di mana n elemen bilangan asli. Sekarang limit Y sama dengan min limit Y dan juga kita dapatkan supremum min Yn di mana n elemen bilangan asli sama dengan min infimum Yn di mana n elemen bilangan asli. Oleh karena itu, limit Y sama dengan min limit X sama dengan infimum Yn di mana n elemen bilangan asli.
Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal dari monoton konvergen. Nah, di sini kita punya contoh soal, yaitu misalkan X1-nya sama dengan 8, dan Xn plus 1 itu sama dengan setengah Xn ditambah 2 untuk setiap n elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa Xn adalah barisan monoton dan terbatas, lalu temukan limitnya. Nah, di sini berarti kita harus menentukan apakah dia barisan monoton, dan apakah dia terbatas, dan setelah itu baru kita tentukan limitnya. Nah, di sini yang pertama, sebelum membuktikan Xn itu terbatas, maka kita dapat menggunakan konsep ekor barisan untuk menduga limitnya. Jika limit tersebut ada, maka di sini limit Xn itu sama dengan limit Xn plus 1 itu sama dengan L besar. Nah, selanjutnya itu kita substitusi Xn plus 1 dengan setengah Xn ditambah 2 untuk memperoleh limit Xn sama dengan limit setengah Xn ditambah 2 itu sama dengan setengah limit Xn ditambah 2. Maka L sama dengan setengah L ditambah 2, sehingga kita dapatkan L itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa Xn itu besar sama 4 untuk setiap n elemen bilangan asli dengan induksi matematika. Nah, di sini kita misalkan yang pertama yaitu untuk n sama dengan 1, diperoleh X1 itu sama dengan 8, besar sama dari 4. Jadi, P1 itu benar. Nah, yang kedua, kita misalkan PK itu benar, sehingga XK itu besar sama 4. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwa EK plus 1 itu sama dengan EK ditambah dengan 2, besar sama dengan setengah dikali 4 ditambah 2, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 4. Nah, jadi jika PK benar, maka PK plus 1 itu benar. Dari A dan B, kita peroleh PN itu benar untuk setiap n elemen bilangan asli. Dengan kata lain, Xn itu besar sama 4 untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, ini menunjukkan bahwa Xn itu terbatas. Nah, setelah kita telah menentukan Xn itu terbatas, maka selanjutnya kita akan menunjukkan Xn itu adalah barisan monoton turun dengan induksi matematika. Nah, misalkan Pn itu sama dengan Xn plus 1 kecil dari Xn. Nah, yang pertama, untuk N sama dengan 1, diperoleh X2 sama dengan setengah X1 ditambah 2. Sama dengan 6 kecil dari 8, sehingga sama dengan X1. Jadi, P1 itu benar. Selanjutnya, kita misalkan PK itu benar, sehingga EK plus 1 kecil dari EK. Selanjutnya, diperoleh EK plus 2 itu sama dengan EK plus 1 ditambah 2, kecil dari setengah XK ditambah 2, sama dengan EK plus 1. Nah, jadi jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Dari A dan B, jadi kita peroleh Pn itu benar untuk setiap n elemen bilangan asli. Dengan kata lain, Xn plus 1 itu kecil dari Xn untuk setiap n elemen bilangan asli. Dari 1 dan 2, kita simpulkan bahwa Xn adalah barisan monoton turun dan terbatas. Akibatnya, barisan ini konvergen dengan limitnya 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan nested interval pada teorema konvergen monoton. Sebagai contoh, buktikan 0,1 tidak terhitung. Dengan menerapkan nested interval, misalkan R1, R2, dan seterusnya merupakan numerasi dari 0,1. Bagilah 0,1 menjadi 3 interval tertutup. Masing-masing memiliki panjang dan setiap pasang berpotong paling banyak 1 titik. Misalkan I1 menjadi interval sedemikian rupa sehingga R1 bukan elemen I1. Bagilah I1 menjadi 3 interval tertutup, masing-masing memiliki panjang dan setiap pasangan berpotong paling banyak 1 titik. Misalkan I2 menjadi interval sehingga R2 bukan elemen I2. Melanjutkan proses itu, 1 mengakui urutan interval bersarang IK sehingga IK tambah 1 subset IK. RK bukan elemen IK dan
nilai mutlak IK sama dengan 1/3 pangkat K untuk setiap K. Dengan teorema interval bersarang, irisan IK dimulai dari K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan Si. Untuk Si elemen dari 0,1. Karena Si elemen IK untuk setiap K, Si tidak sama dengan RK untuk K. Dan karenanya Si bukan elemen 0,1. Kontradiksi. Tidak boleh ada pecahan 0,1. Jadi kesimpulannya, barisan interval IN, N elemen N disebut interval bersarang jika I1 superset I2 superset sampai IN superset N tambah 1 dan superset seterusnya. Misalkan jika IN terdefinisi 0,1 per N untuk N elemen bilangan natural, maka IN superset IN tambah 1 untuk setiap N elemen N, sehingga urutan interval ini bersarang. Sedangkan untuk barisan konvergen monoton, yaitu suatu barisan bilangan real yang monoton akan konvergen jika dan hanya jika barisan itu terbatas. Lebih lanjut lagi, yang pertama, jika X sama dengan XN adalah barisan monoton naik, maka limit XN sama dengan superset XN, di mana N elemen bilangan natural. Jika Y sama dengan YN adalah barisan monoton turun, maka limit YN sama dengan subprimum YN, N elemen bilangan natural. Nah, jadi kita udah menyelesaikan penjelasan dari penggunaan dari sifat interval pada barisan monoton konvergen. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari presentasi kami. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.